أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم Diru inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mendatangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rezeki kepada siapa juga yang dikehendaki. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Jadi dipertanyakan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia tahu rezeki itu sudah datang dari Allah dan ada batasan-batasannya. Dan artinya kita tidak boleh serakah di dalam mendapatkan sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ada batasnya. Kalau Allah menghendaki rezekinya segitu, ya segitu diterima. Kadarnya seperti itu. Tapi kalau orang sudah melampaui batas, ya kan, dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau orang beriman tidak boleh, tetapi bagi orang yang beriman, dia harus tahu batasan rezeki itu. Sebab rezeki itu semuanya Allah yang atur. Jadi kalau orang yang beriman, kalau orang yang tidak beriman, mungkin barangkali rezeki itu bisa diraih dengan berbagai macam cara. Mungkin melalui sembunyi-sembunyi atau dengan cara penipuan atau dengan cara membohongi, mengelabui, berpura-pura atau membuat sebuah laporan yang tidak benar. Nah, ini yang harus diwaspadai di dalam kehidupan di dunia ini, yang membuat orang bisa berdosa karena dia selalu melakukan sesuatu mar'ab di dalam pelaporan keuangannya. Jadi orang yang mar'ab itu adalah orang yang tidak jujur. Kalau orang beriman tidak boleh kata-kata mar'ab itu. Kalau terang, ya terang-terang semua. Batasannya ini, anggaran segini, sudah itu habisnya segini, dapatnya segini, semuanya dilaporkan. Itu namanya batasan rezeki. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, bahwa dia bisa saja anggaran yang dibuat itu misalnya cukupnya cuma 10 juta, tapi dibuat anggaran 20 juta. Tetapi laporan tetap 20 juta, bilang minus. Nah, ini yang salah, yang tidak boleh seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu
Katakanlah wahai hamba-hambaku yang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ulang lagi. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya kan? Katakanlah, ya suruh mengatakan siapa? Nabi, ya kan? Hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba, ya kan? Masih bangun dia? Iya, dia bangun. Katakanlah sama yang hamba-hambaku, janganlah berputus asa, ya kan? Berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, jadi maksudnya kalau orang berputus asa terhadap rahmat Allah, ketika dia berharap sesuatu dia tidak mendapatkannya, berputus asa. Tidak boleh. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas segala-gala dosa manusia semuanya. Sesungguhnya Maha Pengampun bagi penyayang. Jadi Allah itu sebenarnya menguji setiap orang-orang yang beriman tadi. Jadi kalau hamba-hambaku, berarti kan hambaku itu adalah, yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang tidak beriman tidak termasuk di sini. Sebab di situ tanda-tanda orang beriman itu katakan kepada orang yang beriman yang tadi. Janganlah dia berputus asa setiap diri terhadap rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu pasti mendampingi dia. Nah, kalau orang itu bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak akan dapat berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, jadi orang yang berputus asa tadi terhadap rahmat Allah itu adalah orang-orang yang sarakah tadi. Dia harusnya dapat banyak, kurang. Akhirnya dia marab, akhirnya dia untuk diri dia sendiri. Nah, jadi istilah orang Padangnya sambil menyelam minum air, tidak boleh. Yang menyelam aja, jangan minum air, ntar kembung perutnya, ya kan? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Tuh. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ya'tiyahumul adzabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya. Jadi wanibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu. Wanibu nada, itu
itu kan lagi kembali lah, panggil oleh Allah, kembali kepada Tuhanmu. Kalau kamu sudah berputus asa tadi, ya kan, kembali kepada Tuhanmu supaya kamu jangan berputus asa, ya kan. Kemudian berserah diri kepada Allah sebelum datang kepadamu azab, ya kan. Nah, kemudian orang yang sudah tidak mendapat azab itu kemudian dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau tidak kembali kepada Tuhannya, kalau tidak berserah diri kepada Tuhannya. Orang yang berputus asa tadi, ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah itu naik ke tiang listrik, loncat ke bawah, mati karena berputus asa terhadap rahmat Allah. Saya tidak akan ini, saya sudah rugi, saya nih akan banyak beli utang karena saya mengharap sesuatu. Kalau saya dapat apa ini, kalau begini masalahnya, hidup saya akhiri dengan ini. Ini namanya berputus asa terhadap rahmat Allah. Belum terjadi, tetapi dia sudah memutuskan sendiri untuk gantung diri atau bunuh diri. Ini orang yang berputus asa itu. Nah, jadi tidak boleh, bahwa Allah itu sudah melarang jangan berputus asa. Kenapa disuruh kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah? Jangan tiba-tiba kita kalut terhadap suatu masalah yang menguji kita, atau kekurangan harta segala, atau kita salah jalan. Kita hanya kembali kepada Allah saja. Apa yang terjadi kita tanggung. Kenapa resiko yang kita buat itu adalah resiko yang membuat kita akan menjadi sengsara gitu. Ngapain kita? Nah, jadi menentukan pilihan itu adalah sangat penting sebelum kita ajal datang. Kalau orang pilihannya bunuh diri, berarti dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau orang pilihannya kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, berarti adalah pilihan yang benar. Jadi sebelum ada azab datang kepadanya, kemudian tidak akan dapat pertolongan, makanya agar mendapatkan pertolongan, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah sebelum datang azab itu. Azab itu kapan datangnya? Azab itu datangnya setelah mati. Jadi kalau tidak kembali kepada Allah, berarti matinya dalam su'ul khatimah. Wattabi'u ahsana ma ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu atau Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ulang lagi. Ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu atau Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Diulang lagi oleh Allah, ya, ikutilah sebaik-baiknya kamu kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Yang diturunkan kepadamu itu adalah Al-Quran sebagai pedoman tadi, ya kan? Dari Tuhanmu sebelum datang kepada kamu itu azab, ya, azab baghtatan wa antum la tas'alun, azab yang tidak kamu sangka datangnya, ya kan? Jadi sebelum datang azab itu yang diikuti apa?
adalah apa yang disuruh Allah. disuruh Allah di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak baca Quran, tidak pedoman kepada Al-Quran, bagaimana bisa mengikutinya? Jadi akan kembali kepada hawa nafsunya tadi. Nah, jadi kan ketika ada di dalam ayat disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila sabili rabbi. Hai nafsu mutmainnah, hai nafsu yang bersih, yang suci, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila sabili rabbi. Nah, pada orang-orang yang masih hidup, ikutilah pada aturan-aturan Allah dalam Al-Quran sebelum datang azab yang tiba-tiba datangnya, yaitu azab itu datangnya tidak tiba, baghtatan awaan tumla tasur, tidak ada lagi azab yang tidak ada lah yang akan memberikan Apa nak? Oh, sayang nenek kenapa nak? Sayang nenek kenapa nak? Sayang nenek. Nenek. Antakula suya hasra yang banyak. Antakula suya hasrata ala ma farrat ala ma farrattu fi jambillahi wa in kunta limasakhirin Kutu sali. kuntu udah lagi antakula nafsu ya as'arata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu limasakhin. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Udah lagi udah. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Oke, bohong. Antakula nafsan, ya kan? Jangan sampai ada orang yang mengatakan, ya kan, penyesalanku atas apa yang telah kulakukan, atas dosa-dosa yang telah kulakukan. Karena aku jika jadi jangan sampai ada gitu. Jadi orang-orang yang beriman tadi jangan sampai ada mengatakan itu, mengatakan bahwa alangkah menyesalnya, alangkah ruginya, ya kan, atas rahmat Allah yang tadi, atas dosa-dosaku. Jika aku itu orang-orang yang panjang sampai lagi. Kalau dorong jatuh saja. ya termasuk orang-orang yang menyesal, ya kan, jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Nah, itu.
Itu yang diperingatkan kepada setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi penyesalan itu tidak boleh datang belakangan. Penyesalan itu harus datangnya dari awal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian Tiada guna. tiada gunanya. Nah, jadi penyesalan itu harus di awal, pada awal. Satu ayat lagi ya. Au taqula law hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, itu berarti orang yang datang belakangan itu penyesalan datang. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti itu ya nanti ya. Bahwa jika aku itu dapat Allah memberikan petunjuk padaku, pastilah aku orang yang bertakwa. Dari hari ini, mulai dari kita membaca ayat ini, kita sudah harus mengatakan saya harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai belakangan menyatakan sudah azab datang, baru menyatakan andai kata saya ini petunjuk mengikuti aturan Allah, pasti saya akan bertakwa, berserah diri kepada Allah. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mendapatkan surganya Allah. Shadaqallahul azim. Maryam apa ini kabel? Maryam. Nah,